Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nuri Caksana dengan NIM 0538830019, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan algoritma merge sort, yang dimana pada pembelajaran sesi pembelajaran ke-8 ini kita sudah diberikan tugas ya. Yang pertama itu membuat merge sort, dan yang kedua counting sort. Nah, counting sort ini udah kita buat. Terus selanjutnya kita bikin merge sort, yang dimana merge sort ini nantinya kita membuat algoritma dengan 6 value di dalam array, terus diurutkan dari terbesar hingga terkecil. Oke, langsung saja kita implementasiin. Tapi sebelum implementasi kita harus tahu dulu apa itu algoritma merge sort. Jadi merge sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang menggunakan pendekatan divide and conquer. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara membagi array menjadi dua bagian sampai setiap bagian hanya memiliki satu elemen saja, lalu menggabungkan kembali bagian-bagian tersebut dalam urutan yang benar. Berikut adalah penjelasan langkah-langkah membuat algoritma merge sort. Nah, ini adalah langkah-langkahnya, ini berdasarkan dari medium ya. Jadi dia kalau sort algoritma, kalau gambarannya seperti ini. Oke. Nah, ini atau pakai ini yang berdasarkan gap. Jadi ini kita open. Nah, di dalam ini kan ada inputan 38. Jadi itu dipecah menjadi beberapa indeks bagian, indeks elemen. Terus dari dua indeks ini dipecah lagi menjadi satu. Habis itu diurutin lagi. Habis diurutin lagi, digabungin lagi sesuai urutannya yang sesuai, misalnya dari kecil ke besar ataupun dari besar ke kecil, tergantung algoritmanya nanti. Oke, langsung saja kita langsung implementasikan di Java Online kita. Mana Java Online? Nah, ini kan udah kita buat. Nah, kita buat dulu pertama kelas main ya. Terus kita bikin dua fungsi. Yang pertama public artikel void main, nanti basis string, ini argumen args argumentasi. Terus kita buat dulu int array 6 buat 6 3 5 9 28. Oke, ini kita udah buat yang pertama indeks arraynya. Selanjutnya kita buat terlebih dahulu fungsi merge. Merge ini nanti dia nampung argumen array ARR aja biar enak Selanjutnya kita buat fungsi merge sort descending. Nanti di sini berarti int resultnya nanti bentuknya array, terus int nilai kirinya, terus int nilai kanan int right. Selanjutnya kalau sudah, kita inisiasi terlebih dahulu. I nanti 0, intj itu jadi 0, intk adalah 0. Oke, merge sort ini kalau kita step 1 adalah sini langsung implementasi dia ya, pakai Java dia, tapi kita cari yang beda. Ini kan di inisiasi terlebih dahulu. Step yang pertama inisiasi parsial, berarti ada nilai kiri kena. K ini nanti nilai keseluruhan, berarti nilai K ini nilai keseluruhan. Berarti kita membandingkan value dan ambil value yang lebih besar. Berarti besar, berarti pakai was. Jika
I nya itu nanti panjang dari nilai kiri length TH, dan panjang nilai J ini nanti inisiasi dari kiri dan I itu dari kanan ya, berarti ini kanan, rect length TH. Ini kan pakai while ya, while itu kayak looping ya, jadi sementara I lebih kecil daripada panjang dari value ke kiri dan J juga lebih kecil ya dari ke kanan, buat kondisi lagi left index I itu lebih besar dari kiri ke kanan kan, berarti ya dari right, karena kan membaca dari kiri ke kanan, dia lebih besar daripada yang kanan. Ini berarti descending kan data, berarti disimpan dalam variable result index I apa dia, conquer, divide and conquer. Jadi 138 is divide into, dipisah jadi 3827, dipisah jadi 2 ya. Well, ARRK index K berarti begini, ARRK berarti ini K plus sama dengan left I index I increment, else result K plus kembalikan lagi left J plus. Oke, kalau sudah ini udah membandingkan dua, coba kita tes dulu ya. Berarti di sini kita bikin dulu, jika ARR length-nya itu lebih kecil daripada 0 atau 0, kita return nilainya 0. Terus kita buat int nilai tengah untuk mengambil nilai tengahnya rata-rata, berarti rumusnya indeks keseluruhan itu dikurang nilai dibagi 2. Coba print ln mid, terus di sini panggil merge ARR array. Oke, kita run. Error ya, error di mana dia itu? Void merge result. Oh ini kurang titik koma. Run. Oke, 3 sudah, berarti nilai tengah dari panjang ini kan diberikan 6 ya. 6 berarti 3 berarti nanti dipisah jadi 3. Jadi 3 dipisah jadi 2, dia 2 cabang. Udah dibikin, udah dapat nih nilai tengahnya. Nah, anjay. 33. Berarti kita inisiasikan nilai dari kiri, berarti new int mid, kirinya 3, kanannya nanti kita pisah jadi 3 juga. Int ARR panjang dari length dikurang dari mid, panjangnya kan 6 ya, panjangnya kan 6 dikurang 3 berapa? 3 kan, 6 nih 6, aduh
6 dikurang 3 jadi 3, jadi 33 kita pecah. Oke, kita lanjutin lagi karena memang di Bandicam kita versi free, jadi ada beberapa, kalau udah 10 menit dia otomatis kepotong. Ini udah kita buat ini jadi 3 bagian, ini 3 bagian juga, 3 bagian. Oke, kalau udah, selanjutnya kita panggil fungsi merge. Jadi kalau di Java itu ada namanya fungsi ini, rekursi. Rekursif itu fungsi untuk memanggil dirinya sendiri secara berulang sampai ada kondisi yang menghentikan. Jadi untuk membantu sebuah permasalahan. Ini kan sebenarnya kan dari ini kan ada ini fungsi rekursif nih. Fungsi rekursif, pemanggilan fungsi merge di dalam fungsi merge. Jadi kita membantu permasalahan, berarti merge. Di fungsi merge ini nanti dibaca lagi untuk mendapatkan nilai yang ke kiri sama yang ke kanan. Oke, coba kita running terlebih dahulu ya. Seharusnya sih aman. Nah, aman nih, dia bakal looping terus sampai ada waktu yang membuktikan. Oke, kalau sudah berarti kita lanjut ke fungsi merge source descending. Selanjutnya apa ya di sini ya? Kalau udah kan kita udah inisiasi bandingkan yang bisa disalin sisa elemen, inisiasi indeks merge ke dalam sub array. Jadi ini kan udah dibagi, terus di indeks, di inisiasi menjadi satu array ya, menjadi satu elemen. Berarti inisiasi menjadi bagian array. Ini bagian kiri. While jika i ini nanti dapatnya dari sini, indeks ke kiri ya. Jika i lebih kecil daripada panjang nilai dari kiri, sementara ya, sementara itu while itu kondisi sementara ya. Jadi kondisi perulangan yang memang dibuat untuk ada kondisinya seperti itu. Aduh, kamera saya jatuh lagi. Bentar. Oke, udah jelas. Berarti result nilai K-nya kita increment, kita gabungin lagi ya. Berarti jadi dari kiri ini udah dapat nih arraynya, indeksnya, terus digabungin lagi menjadi beberapa urutan. Ini berarti i plus plus ya kan. Selanjutnya sama, kalau dari kanan tinggal diganti j. Ini diganti ini kanan, berarti ini right, ini j ini inisiasi dari data dari kanan. Kalau sudah, ini udah buat nih, baru apa lagi? Ini kan udah nih, kita udah ngepecah, habis itu kita gabungin lagi. Berarti kita panggil fungsi sortnya, berarti array indeks ll ini kan left, m middle, rk. Berarti kalau kita implementasiin di sini gimana ya jadinya? Saya lupa dah. Berarti ini panggil fungsi merge sort des-nya. Berarti merge sort kan ini kan udah di kalkulasi ini nilai tengahnya, berarti tinggal panggil aja
indeks parameter result ini nanti diisi arraynya arr, terus left kita kasih fungsi left dan right kita kasih fungsi right. Dan coba kita jalanin. Oh iya, kita lupa panggil fungsi ini guys, println datanya nih, kita panggil aja, kita taruh paling bawah dan kita kasih public print array. Oke. Print array set, dan coba kita lihat hasilnya. Dan belum kita lupa return, jangan ini kan udah fungsi, berarti kalau di codingan sebelumnya tuh saya buat kayak gini guys. Jadi di copy dulu data array, copy arr nilai 0, left 0, mid. Ini saya dari bantuan chat GPT ini yang untuk copy ini nih. Kalau misalnya muncul indeks loopingan terus-terusan begini, ini kan gara-gara fungsi rekursif ini. Terus di bawahnya itu kalau nggak salah ditulis mid, di sini rec, di sini 0. Coba ya, sama berarti ntar dah. Kalau ini kan dia fin middle point ml. Oh iya, berarti ini kalau yang kedua ini berarti panjang dari arr, benar nggak sih? Iya kan, cari nilai tengahnya, rl length th dikurang mid 1 kurang 1 ya, 1 2 3 4 5. Oh berarti ini 0. Taran sama guys, array copy arr mid right 0. Ini kita merge sort descending. Coba kita ini aja dulu. Aduh, for num array println num. For num bukan, ini kurang int. Saya lupa kalau Java itu harus inisiasi int nya terlebih dahulu. Ini error nih, apa ini kan udah gua return ijk result kakak. Ini rec ya, rec aturan sama. Oke, kita lanjut lagi. Tadi stop karena si Bodycam-nya dia udah 10 menit ya.
Oke, salah apa ya tadi kok masih sama ya, berarti nggak kondisi, bentar, if len if oh coba apa jangan-jangan ini gara-gara arraynya itu sama dengan 0 lebih kecil jadi langsung nge-looping terus ya aturan. Coba kita ke 1, sama enggak dia, sama, coba lebih kecil daripada 1 supaya 1 itu enggak kena. Udah berarti bisa, berarti bener ya, panjangnya itu harus lebih kecil daripada pertama karena lupa. Oh iya, karena ini dipecah jadi 1. Jadi kalau misalnya ini berarti 1 ini kebaca, jadi kayak logika sederhana lah. Kalau misalnya ini di set 0 kayak gini nih, jadi dia kebacanya 0 doang, di bawah 0 satunya nilai 1 ini nilai 1 nggak kebaca. Tapi kalau pakai operasi lebih kecil sama dengan, nah ini satunya kebaca. Jadi seperti ini udah kena, tapi masih ngacak ya, dia masih sesuai dengan indeks bawahnya. Ini udah bagian sih, udah benar di atas. Jika I lebih kecil daripada left dan J nya ini right, left is changing data dari kiri ke kanan. Oh ini masih ya dari kiri ke kiri dan dari kiri ke kanan. Coba kita running lagi dan oke, dan berhasil. Resultnya 982653 dan ini berhasil mengsorting dari data besar ke terkecil. Kita bisa lihat di sini. Oke, berarti sini kan ini array inputan sebelum disorting seperti ini, masih ngacak. Setelah disorting dia jadi urutin dari besar ke kecil. Nah, untuk cara kerja dari algoritma ini sebenarnya kalau dari algoritma sih sama aja, tapi mungkin cara pengerjaan dan algoritma keseluruhan yang berbeda. Kalau lihat dari GXForce ini kan, jadi kompleksivitas dari sebuah analisa Morse source ini dia pakai rumus namanya ON log N. Ini saya kurang tahu apa. Jadi kalau saya lihat dari video-video ini lebih stabil. Nah, ini kan ada keuntungannya. Jadi lebih stabil, terus bisa menampung nilai-nilai desimal. Jadi nilai-nilai yang integer, nilainya bukan nilai konstanta ya. Jadi bukan nilai tetap. Jadi bisa pakai nilai desimal, terus sebuah string, bahkan string pun ada yang bisa ya. Kalau nggak bisa nilai-nilai teks. Kalau dari sini kan penjelasannya kan, kalau kita translate, yang pertama ini lebih stabil dan mempertahankan urutan relatif elemen yang sama dalam array input. Terus yang kedua, kinerjanya, kasus terburuknya ini kayak analog, ini saya kurang tahu nih. Jadi yang berarti ini kinerja baik bahkan pada kumpulan data yang lebih besar. Jadi walaupun datanya besar, ini kinerja lebih baik. Terus simple untuk diimplementasiin. Terus kedua ada namanya natural parallel. Jadi secara alami dia memparalelkan atau menggabungkan subarray menjadi sebuah independen yang membuatnya cocok dalam pemrosesan sebuah array. Nah, kalau ini kerugiannya atau yang tidak disaranin dari algoritma Morse sort, yang pertama pengurutan yang gabungan, jadi dia menghabiskan banyak memori untuk melakukan satu proses sorting. Yang kedua itu Morse sort bukan algoritma sorting di tempat, berarti memerlukan memori tambahan untuk menyimpan sebuah data yang diurutkan. Ini menjadi kerugian dalam aplikasi ketika penggunaan memori itu diperhatikan. Jadi misalnya kalau teman-teman
merhatiin memori, ini algoritma ini kurang cocok karena ibaratnya karena saking kompleksnya jadi dia membutuhkan banyak memori yang besar. Jadi kurang lebih seperti itulah mengenai penjelasan algoritma Morsort. Mohon maaf jika misalnya ada salah kata. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandicam, di mana bandicamnya?